Jadi yang namanya refleksi di semester 1, coba kalian ingat-ingat dari mata pelajaran keseluruhan. Kalian yang ingat Bapak Ibu guru yang telah menjelaskan dari materi ke materi itu yang kalian mengganggu di dalam pembelajaran itu apa aja. Nanti kalian bisa merefleksikan. Maksudnya ini contoh nomor 1, di situ ada refleksi dari bahasa Indonesia. Di waktu pembelajaran di seluruh mata pelajaran, kamu salah satu ya, dari seluruh mata pelajaran yang saya kesulitan di dalam memahami materi, karena yang pertama saya sering dijelaskan karo kontennya. Terus untuk rencananya saya tidak akan mengulangi kembali dijelaskan karo kontennya. Terus tak kasih contoh lagi yang kedua. Di waktu pembelajaran saya kurang fokus di dalam materi, contohnya bahasa Indonesia, kurang fokus di dalam membaca materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terus untuk rencananya saya akan fokus apa yang telah disampaikan Bapak sedikit, apa yang lainnya akan menjadi fokus untuk semester kedua. Mungkin contoh lagi, masih contoh yang ketiga. Untuk mata pelajaran matematika, contohnya ya, contoh matematika. Di dalam pembelajaran matematika, saya nggak bisa konsentrasi dikarenakan gurunya galak sebagainya, atau di dalam pembelajarannya kurang, untuk di waktu penjelasan kurang jelas. Dan nanti rencananya di waktu rencana kalian, saya ingin bertanya kembali di waktu pembelajaran itu. Caranya refleksi itu apa tuh maksudnya Mas Gin? Jadi kesalahan di waktu semester pertama tidak akan diulangi di semester yang kedua. Terus contoh lagi, masih contoh biar banyak. Nanti refleksinya ini tak kasih kotak seperti ini. Nanti biar kalian tahu, udah sampai turun koncone, karena setiap refleksi dari siswa itu berbeda, pasti berbeda. Tak kasih contoh, kata Muhammad di situ pembelajaran tentang TIK. Mungkin di waktu kemarin ulangan TIK. Ini Bapak Ibu gurunya nggak pernah masuk di kelas. Terus yang kedua, saya akan di semester kedua saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru pengajar TIK untuk mengajar di kelas. Betul maksudnya Pak Sigit. Mungkin kalian bisa tanya tentang refleksi. Gini aja, untuk mata pelajarannya Pak Sigit, dari keseluruhan, dari tes deskripsi sampai teks prosedur, yang belum kalian pahami tentang apa? Prosedur, teks deskripsi, narasi, sama apa lagi? Yang pertama kan deskripsi, terus narasi, prosedur, satunya ada lagi teks imajinasi. Dari keempat ini, nah dari penjelasannya Pak Sigit, mungkin nanti bisa kalian tulis di refleksi. Mungkin saja di waktu Pak Sigit menerangkan teks imajinasi tidak ditulis di depan, saya bingung untuk memulai penulisannya. Bisa. Nah, nanti rencana kalian ditulis saja. Pak Sigit saya ingin nanti di waktu pembelajarannya Pak Sigit nanti biar ditulis di papan biar lebih jelas.
Paham gak maksudnya Pak Sigit? Kegunaannya untuk apa? Nanti untuk mengontrol kamu. Kontrolnya bagaimana? Bagaimana cara pembelajaran kamu yang baik. Sampun? Sekarang untuk pembelajarannya Pak Sigit yang langsung aja, langsung kita bahas saja. Untuk pembelajarannya Pak Sigit itu sih nggak paham tentang apa cara pembelajarannya. Tengok kamu apa? Los. Nah, mungkin cara penyampaian mungkin tidak ada namanya gambaran, mungkin tidak adanya contoh. Ojo menengahi, koyo ning ngantai nanai. Apa? Enggak, maksudnya Pak Sigit gini. Di waktu Pak Sigit menjelaskan seperti ini, kalian ini paham napa mboten ngoten, Pak? Terus yang kurang paham tentang apa? Yang kurangnya. Next. Nah, jadi gini, di waktu pembelajarannya pun Mas, Mas. Jadi yang namanya bahasa Indonesia itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Di waktu pembelajarannya khususnya bahasa Indonesia itu yang harus kalian ketahui, yang pertama, kalian harus fokus. Yang difokuskan apa? Telinganya, matanya, sama tulisannya. Oke. Maksudnya bagaimana Pak Sigit? Mungkin di waktu Pak Sigit menjelaskan di depan enak oret-oretannya atau tidak ada oret-oretannya, kalian harus ada catatan sendiri. Setelah ada catatan, kalian baca lagi. Setelah itu pasti Pak Sigit bilang gini, ada yang ditanyakan, gimana? Jelas atau tidak harus pasti ada. Dan makanya adanya oret-oretan. Terus berikutnya harus fokus dengan keadaan depan. Berarti harus tahu apa yang diucapkan sama Pak Sigit, apa yang kalian dengar, setidaknya langsung masuk di pikiran kamu. Nah, setelah itu kalian mungkin paham, ada yang tidak paham dengannya, makanya dengan itu Pak Sigit pasti yang terakhir tanya, ada yang perlu dijelaskan lagi atau ada yang kurang paham. Hal itu yang harus kalian fokus di dalam pembelajaran. Bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi seluruhnya. Dari matematika, PKN, bahasa Indonesia, ini yang wajib. Untuk yang lainnya seni budaya, mungkin prakarya dan sebagainya, itu hanya tambahan. Dari penjelasannya Pak Sigit ini, kalian pun paham? Jadi tugas kalian membuat refleksi yang kemarin di semester 1 pembelajaran apapun sing kalian mungkin kurang paham, ditanyakan aja. Untuk bahasa Indonesia penjelasannya kurang baik. Untuk matematika mungkin tidak bisa mengulangi lagi Pak atau Bu. Nah, rencananya kalian punya rencana, pasti punya rencana. Inginnya nanti di waktu pembelajaran saya ingin tanya, saya ingin Bapak Ibu guru mengulangi di waktu penjelasan. Dari sini, minimal ada beberapa, cuma stop Pak. Oke?
Oke, sekian bisa dikerjakan.